Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelas 12 MIPA 6 yang beranggotakan Mutiara Lestari, Najmi Azaki, Rafalia Diah, dan saya sendiri Zafinur Siti Bakar akan mempresentasikan materi kimia yaitu korosi. Korosi atau yang biasa disebut dengan perkaratan adalah kerusakan logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Proses terjadinya korosi itu sendiri disebut juga dengan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Reaksinya dapat kita lihat pada PowerPoint berikut ini. Proses korosi pada besi meliputi dua tahap. Yang pertama adalah hilangnya besi. Bagian besi yang hilang adalah yang mengalami kontak dengan air atau disebut dengan anoda. Reaksi oksida besi dapat kita lihat pada PowerPoint berikut ini. Ketika atom besi kehilangan elektron di bagian hilangnya besi atau disebut daerah katoda, di mana elektron yang terlepas dari atom besi mereduksi oksigen. Tahap kedua adalah pembentukan karat. Karat besi merupakan senyawa padatan yang berwarna coklat kemerahan. Pada proses ini, reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Mutiara Lestari dari absen 16. Di sini saya akan menjelaskan, berdasarkan nilai potensial reaksinya, besi merupakan logam yang mudah mengalami korosi. Logam-logam lain yang mempunyai nilai potensial elektroda lebih besar dari 0,4 volt akan sulit mengalami korosi. Sebab dengan potensial tersebut akan menghasilkan E0 sel reaksi lebih besar atau lebih negatif ketika kontak dengan oksigen di udara. Logam-logam perak, platina, dan emas mempunyai potensial elektroda lebih besar dari 0,4 volt sehingga sulit mengalami korosi. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya korosi. Ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya korosi, yaitu air dan kelembapan udara, elektrolit, terbentuknya sel elektrokimia, serta permukaan logam yang tidak rata. Faktor pertama yang menjadi penyebab terjadinya korosi yaitu air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua yaitu elektrolit. Elektrolit atau asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi utama. Faktor penyebab yang ketiga yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan yang berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi dari oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya lebih rendah, sedangkan logam yang potensialnya lebih tinggi justru lebih awet. Sebagai contoh, paku keling yang terbuat dari tembaga untuk menyambung besi akan menyebabkan besi di sekitar paku keling tersebut berkarat lebih cepat. Faktor keempat yang menyebabkan terjadinya korosi yaitu permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang bertindak sebagai anoda dan katoda sulit terbentuk. Nama saya Najmi Azaki Nur Hafifi, absen 18. Jenis-jenis korosi pada logam. Korosi terjadi ketika permukaan logam bersentuhan dengan berbagai senyawa yang ada di sekitarnya, seperti oksigen atau air yang menjadi senyawa baru yang tidak dikehendaki. Bentuk dari korosi dapat berupa perubahan warna pada logam atau terdapat lubang pada logam. Dua kategori logam yaitu single metalurgi atau satu jenis logam, misalnya besi, aluminium, atau tembaga, dan paduan dua atau lebih logam yang biasa disebut dengan alloy. Jenis logam yang pertama yaitu metalurgi. Korosi di celah-celah sempit.
Korosi ini biasanya terjadi pada celah-celah sempit suatu logam, misalnya pada ulir baut yang dapat menyebabkan baut menjadi patah ketika berputar. Selanjutnya, korosi umum. Korosi umum menyebabkan logam berubah warna menjadi kecoklatan. Biasanya peralatan yang ada sudah didesain sedemikian rupa untuk mengantisipasi terjadinya korosi ini dengan cara menambah ekstra ketebalan. Selanjutnya, berbagai jenis logam yang disebut alloy. Yang pertama ada korosi putih. Korosi ini disebut korosi putih atau white rust karena secara visual terlihat berwarna putih. Korosi putih biasanya terjadi pada perpaduan logam yang mengandung seng atau zinc yang terkena zat bersifat alkali atau basa seperti hidrogen dan oksigen sehingga membentuk seng hidroksida yang terlihat seperti jamur-jamur putih. Selanjutnya, korosi galvanik. Korosi galvanik timbul pada dua logam yang dipadukan, di mana dua logam tersebut memiliki deret galvanik yang berbeda. Deret galvanik adalah tingkat kemudahan suatu logam mengalami terjadinya korosi. Perkenalkan, nama saya Raffalia Dewi dari absen 26. Di sini saya mau mempresentasikan tentang cara mencegah korosi. Nah, peristiwa korosi itu sebenarnya sulit dicegah, tetapi dapat dilakukan beberapa cara, yaitu ada galvanisasi, yaitu suatu proses pelapisan logam dengan seng untuk mencegah korosi. Yang kedua, ada mengontrol atmosfer atau agar tidak lembab dan banyak oksigen. Misalnya itu mengalirkan gas CO2 dengan membuat lingkungan udara bebas oksigen. Yang ketiga itu ada perlindungan katodik, yaitu dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang memiliki potensial reduksi standar yang kecil. Yang keempat ada serar zinc atau yaitu mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam ini tertutup dengan fosfat. Selain 4 cara tadi yang bisa kita lakukan untuk menjaga korosi, ada cara lain, yaitu dengan cara melakukan pelapisan logam atau coating, yaitu yang pertama dengan cara pengecatan atau menghindari kontak langsung antara benda dengan udara. Yang kedua itu ada melapisi dengan minyak, fungsinya itu mencegah benda kontak langsung dengan air atau udara. Kemudian yang ketiga itu ada electroplating, yaitu proses pelapisan permukaan suatu benda logam dengan menggunakan logam lain secara elektrokimia. Kemudian ada lapisan plastik, yaitu untuk ada lapisan plastik, ada pelapisan CR dan pelapisan SN yang berfungsi mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai materi korosi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.